Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alam Saini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 01 Kampung Batu Alam, Kabupaten Solok, yang hari ini akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi kelas bersama Bu Sri Handayani. Assalamualaikum Bu Sri Handayani. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik Pak. Oke Bu Sri, hari ini kita janji akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ya Bu ya? Ya. Ya, kegiatan pra-observasi ini dilakukan sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas di kelas Ibu ya. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Oke Bu Sri, sebelum kegiatan observasi kelas saya lakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Sri. Bu Sri bersedia Bu Sri? Iya sama. Oke Bu Sri, dari RPP yang telah kita susun yang ditelaah kemarin, ada beberapa tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran Bu Sri yang akan Bu Sri capai. Apa tujuannya Bu Sri? Dari pembelajaran itu ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya Pak. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik nanti bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya tersebut berdasarkan hasil percobaan mereka. Jadi ada 2 tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan Bu Sri capai ya? Iya Pak. Untuk mencapai tujuan tersebut Bu Sri, apa area pengembangan yang hendak dicapai? Area pengembangan di sini juga ada 2 Pak. Yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual siswa tentang materi sifat cahaya dengan kegiatan mendesain percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya secara berkelompok. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman pendapat Pak. Untuk kegiatan tersebut besok Bu, apa kira-kira metode dan strategi pembelajaran yang digunakan? Kalau metodenya itu dengan metode inquiry dan diskusi kelompok. Kalau strateginya Pak dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu Sri, saya tidak sabar lagi ingin melihat aksi Bu Sri di dalam kelas bersama anak-anak nantinya. Kira-kira kapan rencana Bu Sri akan melakukan kegiatan tersebut bersama anak? Insya Allah hari Kamis Pak, jam ke-3 dan 4. Mudah-mudahan kegiatan yang akan Bu Sri lakukan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat ya Bu Sri ya. Saya akan mencoba untuk memantau dan melihat secara langsung ke kelas Bu Sri. Oke, terima kasih. Demikianlah tadi diskusi pra-observasi saya bersama Bu Sri Handayani, yang insya Allah akan diadakan kegiatan observasinya pada hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik. Anak ibu sehat? Sehat. Ayah ibu sehat di rumah? Sehat. Alhamdulillah. Siapa ibu yang tidak hadir sekarang nak? Tapi belum mulai belajar, tolong kita kelas pimpin doanya dulu nak. Tempat duduk siap. Hormat. Gerak. Pegang. Gerak. Berdoa mulai. Sekarang kita mari menyanyikan lagu Alun-Alun Bandung. Nah, semuanya anak ibu telah berdiri. Ya. Halo, halo Bandung, ibu kota teriangan.
bunyi. Nah, siapa ibu yang masih ingat sifat-sifat bunyi ada berapa? Tiga. Satu. Bagus, bunyi dapat dipantulkan. Dua. Bunyi dapat diserap. Bagus. Tiga. Bunyi bisa merambah. Bagus. Jadi sifat-sifat bunyi ada berapa kemarin, Nak? Satu, bunyi dapat dipantulkan. Dua, diserap. Tiga, Bunyi dapat merambah. bagus. Nah, karena Anak Ibu sudah paham tentang sifat-sifat bunyi, sekarang kita masuk materi baru yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini nanti melalui diskusi kelompok, Anak Ibu nanti diharapkan mampu mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Kemudian yang kedua, Anak Ibu nanti bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil percobaan yang Anak Ibu lakukan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, sekarang Ibu punya video. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Ya, cahaya. Kita akan belajar tentang apa itu cahaya dan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Sudah siap untuk menyaksikan? Yuk, kita tonton tayangannya bersama-sama. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dimantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda-benda. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium transparan. Peristiwa ini dapat ditemukan pada nyala senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat pada berkat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah dinding maupun ventilasi yang tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Berjajar. Kita dapat melihat cahaya lilin melalui lubang yang disusun dari sejajar. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, pemantulan baur. Pemantulan baur biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar tampur arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat tubuh kita secara jelas di cermin karena adanya pemantulan cahaya yang teratur pada cermin.
Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya disebut juga pembelokan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan apabila melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman yang sebenarnya. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti pensil yang patah. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kaca, bija, plastik bening, air bening, dan botol bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu Menjiku hibinium, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, hilang, dan ungu. Sebenarnya, warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut sebagai dispersi cahaya. Demikianlah pembahasan tentang sifat-sifat cahaya. Insya Allah kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Nantikan ya. Terima kasih telah menyaksikan. Kelompok yang lain tidak usah melihat kelompok temannya. Fokus pada kelompok kita masing-masing. Sebelum mulai, Ibu sudah menyediakan kertas undian Ibu. Dan jadi, tolong perwakilan kelompok ambil satu kertas undian. Sama-sama bukanya. Sama-sama buka, belum sekarang. Nanti bukanya sama dapat. Ya, apa semua? Buka, hitung. 1, 2, 3. Tidak usah disebut. Buka ke atas. Tidak usah disebutkan, bukakan saja ke atas. Nah. Ya, kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini jawab benar. Jaya depan. Nih, mau apa kan? Jaya depan. Kemudian ini ya. Bagi. Terakhir. Mana? Ini terus benar. Ya.
Dah. Yang pertama sebelum mulai bekerja, tolong anak ibu isi dulu nama kelompok. Nama kelompoknya terserah. Mau anak ibu kasih nama kelompok 1, 2, 3 atau bisa nama bunga, bisa nama hewan, terserah anak ibu. Nah, nama bunga boleh. Nama melati terserah. Mana? Iya, tulis nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok. Ada nggak? Gimana Pak Cari? Nah, sekarang kalau ibu geser salah satu, bagaimana? Terempat dah. Kalau gini, dah. Apa kesimpulannya, bisa ibu menyimpulkan? Nah, terus kesimpulannya. Dah. Nah, sekarang terus kesimpulan dari percobaan yang ibu lakukan. Nih, kelompok berapa nih? Udah lakukan percobaannya? Udah lakukan percobaannya? Selain dari ini apa lagi nak membuktikan kalau cahaya bisa dipantulkan? Apa tadi? Bisa dipantulkan benda di percakapan yang berkaca akan Nah, akan wajah kita akan kelihatan. Nampak wajah ibu di sana? Nampak? Bisa menyimpulkan? Dah, terus kesimpulannya. Kelompok 3. Center balik. Bagaimana hasil bayangannya nih? pelangi. Cahaya yang ibu berikan warna apa? Putih. Hasil bayangannya pelangi berarti berbagai macam warna. Udah bisa ibu mungkin kesimpulannya? Ayo tulis kesimpulannya. Kan? Airnya. Sudah itu panggilan galanya gitu ya. Bagaimana? Kalau seperti ini nak, apa yang terjadi nak? Patah. Terlihat patah. Sekarang coba kosongkan gelasnya. Letakkan pensil lagi. Apakah pensilnya masih kelihatan patah? Tidak. Bisa ibu menyimpulkan kenapa pensil tidak kelihatan patah? Jadi kalau airnya separuh, pensil kelihatan patah. Sekarang air kita kosongkan. Hanya ada satu medium. Medium lah, keras nah. Karena hanya ada satu medium. Iya bagus. Tadi kalau airnya separuh berapa mediumnya? 2 medium. Jadi pembiasaan itu terjadi karena 2 medium yang berbeda kerapatannya. Bisa anak ibu menyimpulkan? Ayo tulis kesimpulan. Kalau seperti itu bagaimana cahaya ke belakang itu nih? Tembus. Coba kalau gelasnya satu lagi nih. Di sana. Tidak bisa. Kenapa cahaya tidak tembus ke belakang nak? Nah, karena bendanya benda gelap. Coba kalau yang ini nak. Bagaimana? Nah, cahaya menembus benda bening. Bisa ibu menyimpulkannya? Ayo terus kesimpulannya. Penasaran deh,
Nah, itu nampak. Kita nampak. Tengok dulu. Kita lagi sudah. Nah, lagi. Lebih. Nanti jauh saya. Kita kan ada kursi. Nah, itu kan kita kursi. Kayaknya mata kan cewek matahari dan sana lagi Bi. Sini kamera. Pasang kamera. Biasa nampaknya kan? Ketika hujan Sesketeknya. Ada melestek. Mungkin tanahnya lama kali apa lah. Nah. Sana jangan goyangnya dah. Sana nak. Rena tunggu sebentar Rena. Ini tanang katanya lama ada. Kalau goyang aja itu yang ngarik aja. Mulai lah. Si goyang aja jangan goyang meja nak. Nah, sana ibu sebentar deh. Nah, mulai sebentar lo. Lebih jangan lebih ke meja. Jangan goyang dulu meja, ceboknya ngarik aja, iya jadi pecah warnanya Lena. Ini kalau tanah baru terbentuk warnanya. Sabar. Bentar lagi. Jangan goyang dulu nak, sabar nak. Sana. Itu goyang. Berarti kalau goyang ayi itu warna itu pecah balik. Kalau tanahnya jadinya baru menyatu warnanya tuh. Petang tak betul deh ya. Kok langsung kalau panen hari ini kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ini Mempresentasikan hasil kerja kami. hasil kerja kami. Dah, coba kanan. Teman yang lain perhatikan apa yang dilakukan oleh teman kamu. Dah. Ulangi saya. Sifat cahaya apa yang ditampilkan oleh teman? Yang lain, sifat cahaya apa? Cahaya bisa dipatur. Dah, apa kesimpulannya nak? Bacakan kesimpulannya nak. Ketika cahaya dihadapkan ke cermin, maka cermin tersebut memantulkan, dan ketika kita terlihat ke cermin, kita akan melihat pantulan bayangan kita karena Berdiri awak di kacau. Berdiri awak di kacau. Nampak bayangan awak. Solasi pantulan bayangan kita karena cahaya yang membantu cermin dan ke mata kita sehingga kita bisa melihat bayangan kita di cermin. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tunggu dulu. Ada yang mau menanggapi kelompok 2? Udah paham dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok 2? Ya. Tutup dulu. Ya. Kemudian Penampilan kami dari kelompok 2 dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok yang lain, perhatikan percobaan yang dilakukan oleh kelompok 5 adalah sifat cahaya tentang cahaya menyebut benda bening. Bayangin dulu. Bagaimana cahayanya? Bisa tembus ke sini? Nah, gelas yang satu lagi. Gelas satu lagi bagaimana? Tidak. Kenapa gelas ini tidak bisa ditembus oleh cahaya? Karena bendanya benda gelap. Jadi apa kesimpulannya nak? Kalau bacakan kelompok 2? Demikianlah hasil percobaan kami. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih. Kelompok yang terakhir, kelompok berapa lagi nih? Jika air digunakan, pensilnya tidak akan tinggal patah karena hanya ada satu medium.
percobaan kelompok 3, sifat cahaya apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Cahaya dapat dibiaskan. Bagus, terima kasih kelompok 3. Betul. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kelompok berapa lagi yang belum tampil? Percobaan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu setelah belajar hari ini? Jadi tadi kita sudah membuktikan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi ada berapa tadi sifat-sifat cahayanya? Nah, 1, bagus, 2, 3, 4, 5. Iya, bagus. Nah, jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Alam Saini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Solok dari SDN 01 Kampung Batu. Yang kali ini akan melakukan kegiatan diskusi pasca observasi kelas dengan Bu Sri Handayani. Assalamualaikum Bu Sri Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi pasca observasi ya Bu ya. Setelah kita melakukan observasi kelas di kelas itu kemarin. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau tanyakan kepada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu waktu kegiatan observasi kemarin? Perasaannya agak sedikit lebih tenang, lebih lega Pak. Karena yang selama ini kan saya belum mempraktekkan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Biasanya kan seperti belajar ceramah. Nah, sekarang karena adanya pembelajaran diferensiasi ini, anak-anak lebih mudah untuk mengerti Pak. Jadi saya sebagai guru agak lebih tenang dan bahagia melihat hasil belajar anak kemarin Pak. Iya Bu ya, jadi lebih mengasihkan bagi anak-anak ya Bu ya. Jadi dari kegiatan yang telah Ibu lakukan kemarin, bagaimana yang paling menarik menurut Ibu? Bagian yang menariknya ketika belajar kelompok Pak. Pada saat anak membuktikan tentang sifat-sifat cahaya, di mana semua anak-anak itu ikut aktif dalam percobaan. Yang biasanya anak-anak itu yang agak kurang daya tangkapnya, karena dengan sistem percobaan kemarin saya lihat anak itu ikut aktif Pak. Bahkan yang biasanya anak tersebut jarang berperan dalam pembelajaran, kemarin dia bersemangat untuk tampil mempresentasikan hasil kelompoknya, bahkan dia yang semangat menceritakan. Jadi sudah nampak atau sudah kelihatan yang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut ya Bu. Di samping sudah memiliki keaktifan, sudah mampu menyampaikan pendapat, ada anak kendala lain yang bisa ditemui selama kegiatan kemarin ya Bu? Kendalanya mungkin karena anggota kelompok itu kan banyak Pak. Jadi yang sebenarnya anak itu mau ikut aktif semua Pak. Cuman karena media yang kita sediakan tidak terlalu banyak, jadi anak itu hanya beberapa orang yang ikut aktif. Karena kan percobaan kita kemarin kan hanya mengikutkan sekitar 3 orang siswa. Jadi yang agak 2 orang sebagai pengamat, sebenarnya dia mau ikut Pak. Cuman karena terbatas karena situasinya Pak. Jadi kemarin sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, tentu Ibu memiliki beberapa tujuan dari kegiatan pembelajaran. Apa saja tujuan dari pembelajaran Ibu itu? Apakah sudah tercapai tujuan tersebut? Kalau dari kegiatan pembelajaran kemarin, alhamdulillah tujuannya tercapai Pak. Karena tujuannya kemarin berdasarkan diskusi kelompok, siswa itu mampu membuktikan sifat-sifat cahaya. Jadi dilihat dari proses pembelajarannya, alhamdulillah semua anak-anak itu bisa membuktikan sifat cahaya. Oke Bu Sri, berarti kegiatan pembelajaran yang Bu Sri lakukan kemarin itu menarik bagi anak-anak dan tujuan yang Bu Sri inginkan tercapai. Kira-kira
apa kegiatan kedepannya yang akan Ibu lakukan untuk lebih asik lagi bagi anak-anak? Masih pembelajaran yang sama itu Pak. Mungkin dengan materi yang lain mungkin. Kalau dari penampilan kemarin yang ingin diperbaiki yang itu aja ya Pak ya. Untuk percobaan kelompok rasanya Pak. Karena kemarin kita percobaan kelompok itu satu kelompok kan hanya satu sifat cahaya. Satu sifat cahaya itu kita hanya menggunakan satu media. Jadi anak itu hanya membuktikan untuk satu sifat cahaya. Nah sebenarnya setelah penampilan kemarin kita bisa lebih dari satu contoh itu ditampilkan Pak. Jadi menurut saya yang ingin saya perbaiki mungkin menambah contoh untuk pembuktian sifat-sifat cahaya pada anak-anak. Ada nggak metode-metode lain yang akan digunakan untuk ke depan? Seperti metode inquiry, kemudian diskusi, kemudian ceramah. Oke Bu Sri, tadi kata Bu Sri kan ada akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan berbagai metode. Kapan akan Ibu Sri lakukan? Mungkin secepatnya Pak. Kira-kira dari kegiatan diskusi kita hari ini, apa yang bisa Bu Sri paparkan dan Bu Sri simpulkan? Dari pembelajaran diferensiasi ini, selama mendapat bimbingan dari Bapak, saya merasa lebih paham tentang pembelajaran diferensiasi ini. Dan untuk kedepannya, saya akan mencoba pembelajaran diferensiasi ini supaya anak-anak lebih aktif dan mudah memahami pelajaran. Dan kendalanya ternyata alhamdulillah saya bisa mengatasinya dengan setelah berdiskusi dengan Bapak. Dan selama ini saya ucapkan terima kasih atas bimbingan yang Bapak berikan. Nah, sama-sama Bu Sri. Kita berharap kita selalu tetap berkolaborasi untuk memajukan kegiatan pembelajarannya. Ya. Untuk kegiatan kali ini kita didampingi oleh Ibu pengajar praktik yang tentunya akan bisa memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irma Alam yang telah mengikuti kegiatan ini dari komunikasi atau diskusi pasca partisipasi kelas yang telah dilakukan. Saya bisa melihat yang pertama jika diskusi Bapak Alam dengan Sri sudah memakai prinsip coaching, diantaranya yang pertama adalah kemitraan. Kita lihat tadi tujuannya sudah ditetapkan oleh Koci atau Bu Sri sendiri. Yang kedua, Pak Alam selaku coach tidak menggurui, tidak memberikan nasihat, tetapi kalau diminta saran hanya berbagi pengalaman. Yang kedua itu proses kreatif. Kita lihat komunikasinya tadi sudah dua arah. Yang berbicara adalah banyaknya Koci, permasalahan dari Koci, solusi dari Koci, dan juga pertanyaan dari Pak Alam sudah pertanyaan yang menggali. Yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Kita lihat tadi dari masalah menghasilkan solusi akan dilaksanakan tindak lanjut oleh Koci atau Bu Sri sendiri dalam jangka waktu secepatnya dan berasal dari Bu Sri sendiri, dan percakapan telah ditutup dengan kesimpulan oleh si Koci atau Bu Sri sendiri. Selamat kepada Pak Alam dan Bu Sri. Mudah-mudahan pas kepada teman sejauh Demikianlah tadi hasil diskusi pasca observasi saya dengan Bu Sri Handayani yang didampingi oleh Ibu pengajar praktik Bu Wilma Patra. Terima kasih atas masukannya Bu. Nah, penguatannya Bu Sri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.